يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah berikan keberkahan hidup. Amin. Rezekinya dimudahkan. Amin. Bisa berziarah ke Mekah dan ke Madinah. Seluruh hutang-hutangnya Allah lunasi. Nah, kuat berarti banyak utang ibu di tempatnya nih. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalaiqil anam wa la nabiyya ba'dah. Tiadalah ucapan yang paling indah selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari yang berbahagia ini Allah berikan kita kekuatan iman. Allah ringankan langkah kita untuk datang ke Masjid Al-Falah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah Allah nilai sebagai ibadah. Amin. Dan selawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Habibullah Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalau di yaumil akhirah kita bisa mendapatkan syafaatnya dan semoga kita selamat fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid, Bapak RW, Bapak RT, alim ulama, cerdik pandai, wabil khusus Bapak Imam kita, para guru-guru kita, khususnya ibu-ibu yang sudah bersusah payah menyiapkan snack untuk malam ini. Dan anak-anak kami yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan. Masih semangat Bu? Masih semangat? Alhamdulillah. Cuma satu saya minta Bu, malam ini kan ada snacknya nih Bu ya, betul nggak Bu? Waktu Ustadz ceramah tolong dulu snacknya ditahan, jangan keluarkan. Tunggu Ustadz selesai ceramah. Karena pengalaman saya pada 2 malam yang lalu, Ustadz baru muqaddimah, keluarlah bakwan tempe tahu. Apa yang terjadi? Belum selesai Ustadz muqaddimah, ibu tuh udah habis 5 bakwan. Udah habis 5 bakwan. Ujung-ujungnya orang nggak konsen mendengar ceramah lagi. Kemana pikiran ibu tuh? Martabak Mesir. Kemana pikiran bapak tuh? Yang ditengoknya apa? Jeruk beras tagi, salak pondok. Itu yang ditengok. Akhirnya saya pun ceramah tidak lama, 15 menit selesai, saya tutup langsung. Bersama muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj. Betul enggak, Pak? Iya, Pak. Kenapa kita peringati ini dulu, Pak? Kenapa kita peringati? Yang pertama, bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu tidak akan mungkin memperingati Isra Mi'raj, Pak. Kita pun kadang-kadang tidak. Jadi ini kita peringati yang pertama bukti cinta kita. Yang kedua, ya jadidul iman, untuk memperbaharui iman, Pak. Oh, Pak. Sekarang iman kita dibagi kepada 3, Pak. Berapa, Pak? 3. Berapa, Bu? 3. Yang pertama namanya iman di hati. Qalbuhum mu'allaqum fil masajidi wal musallah. Hatinya tergantung di masjid dan di musallah. Dibangun masjid mengkilat atas mengkilat bawah, namun jamaahnya kosong.
kecuali Masjid Al-Falah. Buktinya ramai malam ini. Tak tahu lantas sekali ini kan. Buktinya ramai malam ini. Yang kedua namanya al-imanu yazidu wa yanqus. Apa kata Nabi kita? Kadang-kadang iman umatku naik, kata Rasulullah. Kadang-kadang iman umatku turun. Mana yang bagus ini ya? Bentar ya, tes dulu Pak. Mana yang mantap? Tes dulu. Mana yang elo Pak? Yang ini katanya Pak. Ini ya. Oke, ini aja lah. Jadi kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Kadang-kadang iman umatku naik, kata Rasulullah. Kadang-kadang iman umatku turun, naik, turun, turun, naik. Itulah iman kita hari ini, Bu. Itulah iman kita hari ini, Pak. Bu, Ibu, coba tengok, Bu. Kalau Bapak datang ke masjid mendengarkan pengajian hari-hari besar Islam, mantap, naik iman Bapak tuh. Bapak tuh bersandar di sudut, kopiannya condong ke depan kayak gini, Bu. Kapalo mengangguk-angguk menerima pengajian, anta masuk, anta mengantuk. Mantap iman Bapak tuh. Tapi tengok besok malam kita sudah kecewa. Mereka sudah menghadapi meja 4 orang. 1, 2, 3, 4. Apa kata kawannya? Pas katanya, terjepit bala 4. Kadang naik, kadang turun. Itulah iman kita. Sebenarnya tidak hanya kaum bapak, kaum ibu lebih parah lagi. Saya 2 hari yang lalu waktu ceramah di Panam, Pak, ketika saya tengok datang ibu tu mantap. Penampilannya kalah Mama Dedeh, jilbabnya 2 meter. Memandang ke bawah macam ada uang jatuh. Tak nampak kening tu lagi. Sekali jumpa di pasar pusat, pasar Kodim, apa kata ibu tu? Ustaz, katanya. Iya Bu, saya bilang. Lupa dengan saya Ustaz. Kan Ustaz yang ceramah tadi malam di tempat kami. Itulah Bu, tadi malam saya tengok potongan ibu lain. Pagi ini lain, saya bilang. Itulah Ustaz, penyesuaian katanya. Karena kalau memang datang ibu ketua dari pengajian, macam ustazah. Tapi sekali jumpa di pasar pusat, pasar Kodim, penampilannya macam Pia Palen. Berubah penampilan tuh. Makanya yazidu wa yanqus. Kadang-kadang iman tu naik, kadang-kadang iman tu turun. Makanya kita peringati malam ini. Yang ketiga namanya iman pedati. Pedati ditarik dan didorong oleh kerbau. Iman kita pun sekarang begitu, Pak. Ditarik dan didorong-dorong. Itu pun belum tentu naik. Apa buktinya? Kalau dibuat wirid pengajian siap maghrib, yang datang hanyalah orang-orang top, tua, ompong, peot. Tapi kalau dibuat wirid RW, wirid RT, full. Kenapa? Ada lontong. Rupanya iman itu harus didorong pakai lontong, Pak. Baru ramai. Uzuman muliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yazidul iman, untuk memperbaharui iman supaya meningkat iman kita kepada Allah. Apalagi anak-anak kita hari ini, Pak. Dia lebih hafal lagi lato-lato ketimbang Isra Mikraj. Ditanya siapa idolamu, Nak? Dia bukan menjawab Nabi Muhammad. Apa jawabannya? Syahrulkan kucu hotahe. Itu jawabannya. Siapa idolamu, Nak? Pia Palen katanya. Makanya kita tanamkan pada diri anak bagaimana dia kenal siapa nabinya, apa kitab sucinya, siapa Tuhannya. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad
pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan, kata Allah, tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di awal ayat saja Pak, kalau orang yang paham ilmu nahwu shorof, dimulai dengan kalimat subhana. Apa artinya? Ini kalimat tasbih, artinya Maha Suci Allah. Setiap menurut kaidah ilmu nahwu shorof, setiap kalimat yang dimulai dengan kalimat subhana ini membuktikan peristiwa yang luar biasa. Bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa luar biasa. Bu, Ibu, di dalam Al-Quran banyak peristiwa-peristiwa yang luar biasa di luar nalar pikiran manusia, namun tidak dimulai dengan kalimat subhana. Apa contohnya? Ada yang lahir ke dunia punya ibu namun tidak punya ayah. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Maryam melahirkan Isa, tidak punya suami, lahir juga. Makanya hari ini di Pekanbaru Pak, banyak para anak-anak gadis yang mencontoh gaya Siti Maryam. Dicontohnya Siti Maryam, tidak perlu pakai suami katanya, lahir juga katanya. Peristiwa yang kedua ada lagi yang luar biasa. Dia lahir ke dunia tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Siapa dia? Nabi Adam alaihissalam, berkat izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ini membuktikan, dimulai kalimat subhana, ini peristiwa luar biasa Bu. Ini keinginan Allah, bukan keinginan Muhammad. Jadi kalau Allah yang punya keinginan, kalau maunya Allah, ayyaqula lahu kun fayakun, semuanya bisa terjadi. Bisa terjadi kalau dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi Pak. Yang pertama, ada kalimat subhana, Maha Suci Allah, berarti ini dengan izin Allah. Kemudian ada kalimat asra, berasal dari kata syara, al-asra, subhanallazi asra, artinya berjalan. Kalimat yang kedua mi'raj, naiknya Rasulullah dari langit pertama, kedua sampai ke langit yang ketujuh. Jadi ternyata perjalanan Nabi perjalanan yang luar biasa Pak. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallazi asra bi abadihi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjid ke Masjid Aqsa. Jadi Nabi itu Pak, perjalanan beliau dari mana? Dimulai dari masjid ke masjid. Masjid yang pertama Masjidil Haram. Bu, Ibu, di mana Masjidil Haram tuh Bu? Udah pernah ke Mekah? Alhamdulillah, tempatnya di Mekah. Masjid yang kedua Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa tuh Bu? Palestina. Jadi perjalanan Nabi dimulai dari masjid ke masjid. Timbul pertanyaan Pak, kenapa enggak dari mall ke mall? Kenapa enggak dari hotel ke hotel? Kenapa enggak dari pasar kaget ke pasar kaget? Kenapa dimulai dari masjid ke masjid? Ada ini mempunyai nilai filosofi Pak. Allah menginginkan bagaimana kita umat Islam ini ketika Nabi sudah selesai melaksanakan Mi'raj, kita semakin mencintai yang namanya rumah Allah, mencintai yang namanya masjid. Bukan hanya sekedar fisiknya bagus, mengkilat atas mengkilat bawah, tapi bagaimana masjid itu hidup, ada orang berjamaah 5 waktu. Inilah keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dia mulai perjalanan itu dari masjid ke masjid.
Yang kedua, sebelum Rasulullah dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad mengalami yang namanya general check up. Dadanya dibedah. Apa kata beliau? Aku dibawa ke dekat sumur Jam-Jam, lalu dadaku dibedah, dibersihkan. Setelah dibersihkan, satukan kembali, dimasukkan 4. Apa yang 4 itu? Iman, ilmu, hikmah, ihsan. Iman, ilmu, hikmah, ihsan, dimasukkan 4. Ini membuktikan seorang hamba yang maksum dari dosa, ketika dia miqrat, bertemu dengan Allah, dadanya dibedah, dibersihkan. Berarti seorang hamba tidak akan bisa dekat dengan Allah kalau hatinya kotor. Nabi saja dadanya dibedah, Bu. Jadi kita Pak, kalau mau jujur, kapan dada kita dibedah? Perlu enggak, Pak? Pernah enggak Pak dada kita dibedah? Enggak pernah. Hanya anak muda yang sering bicara, kalau engkau tak percaya, belalah dadaku, engkau akan tahu isi hatiku. Kalau dibedah, paling isinya jengkol, Bu. Paling isinya empek-empek Palembang. Paling isinya bakso jumbo. Belalah dadaku, katanya, engkau akan tahu isi hatiku. Bapak Zaman muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan Nabi dimulai dari masjid ke masjid, kemudian apa lagi? Dadanya dibedah ketika miqrat, ketika dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban yang paling jujur, Ustaz, saya sudah 30 tahun sholat, kenapa saya tidak bisa khusyuk? Jawabannya karena hati kita kotor, makanya harus dibersihkan, Pak. Makanya habis sholat perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Habis sholat perbanyak istighfar, mohon kepada Allah. Selama ini kita bergelimang dengan dosa dan kesalahan. Ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengalami general check, badannya dibedah, dibersihkan karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibersihkan, apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, perjalanan kita mulai start dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Pak, menurut satu riwayat Nabi sholat sunat 4 rakaat. Apa kata Jibril? Kita lanjutkan perjalanan ya Rasulullah. Mereka pun naik, Pak, mengendarai buruk, barkun, lebih cepat daripada kilat. Maka malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang pertama. Assalamualaikum, katanya. Dijawab oleh malaikat penjaga langit yang pertama, waalaikumsalam. Man, siapa? Ana Jibril, saya malaikat Jibril. Tafadhol uduhul, silakan masuk. Maka Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan Jibril pun masuk. Di langit yang pertama Nabi kita bertemu dengan seorang Nabi namanya Nabi Adam alaihissalam. Siapakah Nabi Adam? Mentan, Menteri Pertanian. Karena memang Nabi Adam lah orang yang pertama kali bercocok tanam di muka bumi ini. Maka Nabi kita pun diskusi. Jadilah Rasulullah seorang petani kurma yang sukses. Perjalanan tidak hanya sebatas di langit yang pertama, dilanjutkan ke langit yang kedua. Di langit yang kedua Nabi kita bertemu dengan seorang Nabi namanya Nabi Idris alaihissalam. Siapakah Nabi Idris? Menteri Perindustrian. Karena memang Nabi Idris adalah orang yang pertama kali membuat alat yang sangat tajam dari batu. Kemudian dilanjutkan perjalanan Nabi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga Nabi kita bertemu dengan seorang Nabi namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Siapakah Nabi Yusuf? Menko Ekuin, Menteri Ekonomi dan Keuangan. 3 tahun Mesir mengalami paceklik, 3 tahun masa subur bisa diatasi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mesir dikala kepemimpinan Nabi Yusuf tidak pernah mengalami kekurangan gandum, kekurangan minyak. Mereka hidup sejahtera. Berbeda dengan kita hari ini, Pak.
di atas minyak, di bawah minyak, tapi masyarakat hidup susah. BPJS naik, minyak naik, bahkan ongkos haji pun naik. Banyak orang hari ini stres, Pak. Gimana kita mau naik haji katanya? Sekarang 49.800.000 dari 34 juta. Berapa juta naiknya itu, Pak? Zaman muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di langit yang keempat, kemudian lanjutkan perjalanan Nabi ke langit yang keempat. Di langit yang keempat Nabi kita bertemu dengan seorang nabi, namanya Nabi Isa alaihissalam. Siapakah Nabi Isa? Menkes, Menteri Kesehatan. Karena Nabi Isa terkenal bisa mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit taun. Lalu Nabi kita Muhammad pun diskusi. Apa kata Nabi Isa? Ya Rasulullah, engkau tidak akan pernah sakit selama-lamanya selama mampu mengamalkan dua perkara. Dua perkara. Apa jawaban Nabi kita? Apakah yang dua perkara itu ya Nabiullah Isa? Nabi Isa menjawab, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Jadi dia ajarkan Nabi Isa, kalau mau hidup sehat, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau ini bapak amalkan, ibu amalkan, insya Allah badan sehat. Bu, ibu, hari ini apa yang terjadi, ibu? Lah 3 kali sendawa, lah 3 kali sendawa masih terus menyuap. Lah 3 kali sendawa, habis nasi, sambal banyak, cari ke dapur. Sambal banyak, nasi kurang, cari ke rumah makan. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah penyakit lapar, lupur, leper, kekenyangan. Dan ini diamalkan Nabi, makanya Nabi kita sehat, Bu. Kemudian dilanjutkan perjalanan Nabi ke langit yang ke-6. Di langit yang ke-6 Nabi kita bertemu dengan seorang Nabi, namanya Nabi Musa alaihissalam. Siapakah Nabi Musa? Menhankam, Menteri Pertahanan dan Keamanan. Jadi beliau terkenal hebat taktik perang. Sewaktu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun laknatullah, apa kata Allah? Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut, maka laut terbelah menjadi 2. Nabi Musa sampai ke di pinggir pantai, Fir'aun masih di belakang, akhirnya laut menyatu kembali. Apa yang terjadi? Fir'aun dan pengikutnya meninggal di Laut Merah. Dan ini diskusi Rasulullah, jadilah Rasulullah seorang panglima perang. Kemudian lanjutkan perjalanan Nabi ke langit yang ke-6. Di langit yang ke-6 Nabi kita bertemu dengan seorang Nabi, namanya Nabi Harun alaihissalam. Siapakah Nabi Harun? Mendagri, Menteri Dalam Negeri. Sewaktu Nabi Musa berhalawat ke Bukit Tursina 40 lailan, 40 hari 40 malam, maka kerajaan Mesir diserahkan kepada Nabi Harun. Selesai 40 hari 40 malam, Nabi Musa kembali ke Mesir, dicek keuangan negara, administrasi negara aman, terkendali, tidak ada yang bocor, Pak, aman. Berbeda dengan negara kita hari ini, Pak. Keuangan kita di pusat bocor, di provinsi bocor, kabupaten kota bocor, bahkan kas masjid pun bocor, kecuali Masjid Al-Falah. Bocor keuangan itu. Zaman muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perjalanan Nabi ke langit yang ke-7. Di langit yang ke-7 Nabi kita bertemu dengan seorang Nabi, namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapakah Nabi Ibrahim? Menteri Pembangunan. Karena memang Nabi Ibrahim lah yang membangun Ka'bah. Dibangunnya Ka'bah. Setelah dibangunnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan kota Mekah ini Allah tempat yang akan dikunjungi oleh banyak manusia. Amin, kata malaikat. Makanya hari ini, Pak, ndak muat kota Mekah tuh, ndak musim haji, musim umroh, ndak musim umroh, musim haji, Mekah tuh selalu penuh. Zaman muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini, Pak, mendaftar kita hari ini haji, kalau kata kawan tadi malam dia yang kerja di Kemenak,
menunggu katanya sampai 20 tahun Pak baru berangkat. Lama tuh 20 tahun. Mungkin nanti 20 tahun yang akan datang kosnya udah 100 juta pula. Jadi Nabi Ibrahim begitu berjasa kepada kita umat Islam. Akhirnya apa? Kota Mekah menjadi tempat yang sangat padat dikunjungi orang. Kalah kota Bali, Pak. Kalah Amerika. Setiap hari dikunjungi orang. Ndak musim haji umroh, ndak musim umroh, musim haji. Kalau saya dengar Pak, di daerah Kalimantan sekarang mendaftar hari ini menunggu sampai 30 tahun Pak. Itu Kalimantan. Yang lebih parah Sulawesi lagi.